dalam 5 tahun ini dilalahnya gitu ya, dengan kondisi sulit, kondisi benar-benar tidak ada. Tapi karena saya punya target, gitu ya, target adalah bagaimana saya punya perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, perusahaan 4, perusahaan 5 itu ya. Itu sekarang sampai dengan hari ini itu yang sudah efektif aktif itu ada kurang lebih 7 perusahaan. Ada PT CV Smart Hub, ada PT IFAS, ada PT Performa Alam Indonesia, ada PT MSI, ada PT MDM itu ya, ada SSI ini, kemudian Makin Sukses Indonesia itu ya. Jadi ada lagi yayasan itu. Jadi tahap demi tahap nggak terasa ternyata sudah mendaki, sudah sampai tahap-tahap seperti itu. Itu berjalan hanya karena impian, karena punya target seperti itu, sehingga alhamdulillah ini bisa berjalan. Nah, saya berharap Bapak Ibu semuanya, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pasti punya impian, sudah punya visi misi, sudah punya target pengen sukses, pasti sudah punya. Tapi mulai kita pokoknya berjalan terus, maju terus. Makanya dalam acara ini mungkin nanti kita bersama-sama ada pembinaan secara kontinu mungkin setiap berapa hari sekali, setiap minggu nanti kita bersama-sama bagaimana target-target yang Bapak mau nanti tetapkan itu bisa tercapai dengan cepat dan lebih mudah. Ini harapan dari kami sebagai manajemen. Kemudian saya pertegas kembali kepada Bapak Ibu semuanya bahwa SSI ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Karena posting perdana itu tanggal 11 Januari 2020 ya, 2021. Sehingga sudah berjalan 2 tahun. Dan dalam 2 tahun ini kami sudah pernah disidak oleh Kementerian Perdagangan, Satgas ke kantor langsung 2 kali untuk cek tentang legalitas perusahaan dan kesesuaian antara marketing plan yang ada di Kemendak dengan yang ada di lapangan. Dan kami alhamdulillah tidak ada temuan, ya, kecuali satu alamat beda. Dulu kantor Cibubur pindah ke Cilodong, belum kita rubah di NIB-nya di OSS. Jadi artinya bahwa aspek legalitas perusahaan ini sudah aman. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang PT SSI. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa semenjak posting pertama dan hari kedua sampai dengan hari ini, kemarin hari Jumat ya, kita belum pernah membayar komisi telat sekalipun, belum sekali sekalipun. Produk juga sama. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa menetapkan hati kembali, pikiran kembali bahwa SSI ini layak untuk menjadi kendaraan wadah Bapak Ibu semuanya untuk bisa nanti mencapai target yang mau kita lakukan itu. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, training ini mungkin saya kurang lebih nanti 20-30 menitan ya saya menyampaikan. Kemudian nanti Mbak Susi ada sesi diskusi, sesi tanya jawab dan sebagainya. Sehingga di waktu yang kedua itu acara bisa lebih interaktif gitu ya. Baik, tadi bicara tentang target. Target adalah tadi sesuatu yang mau kita atau Bapak Ibu capai, tapi bentuknya itu nilainya itu sudah ada. Itu target. Misalkan salah satu contoh adalah ini ada Pak Ginto ya. Ada Pak Ginto, Bu Puji yakin udah berkali-kali sukses, ada Pak Ginto dan sebagainya. Adalah ketika menentukan target, itu harus ada tujuan yang mau tujuan di baliknya. Contoh, saya pengen punya penghasilan di tahun 2023 ini adalah 350 juta. Nah, itu untuk apa? Ini yang harus dikuatin dulu, untuk apanya itu. Apakah untuk kesejahteraan keluarga, apa untuk dan sebagainya. Ada yang kuatin di situ. Jangan sampai nanti setelah dapat nilai itu kan itu biasanya salah penggunaan.
Sering sekali seperti itu, apalagi di dunia multi level yang cenderung untuk penampilan. Jadi kuatkan bagaimana ketika Bapak punya target tadi itu ada yang mau dicapai di bawahnya tujuannya. Kalau nggak ada itu nanti Bapak di tengah jalan akan berhenti, semangatnya kurang. Jadi kalau sudah punya uang itu mau buat apa? Itu yang menjadi dasar dalam penentuan target. Tapi pada malam hari ini untuk target ini mungkin saya harus samakan persepsi dengan Bapak Ibu semuanya bahwa kita sama saja komitmen sama karena kalau target secara umum nanti saya bingung menjelaskannya. Tapi target adalah bagaimana di tahun 2023 ini Bapak punya penghasilan 350 juta. Oh, kok kecil? Bukan kecil. Karena kalau misalkan Bapak sebagai karyawan itu misalkan gaji standar adalah 5 juta ya. Sekarang banyak di bawahnya 5 juta. 5 juta itu kali 12 itu berarti hanya 60 juta setahun. Kalau Bapak Ibu gaji 10 juta per bulan, berarti setahun 120 juta. Tetapi ini 350 juta. Nah, kalau di multi level kayaknya kecil, padahal itu udah besar kalau kita dengan kacamata sebagai karyawan. Ya, 350 juta. Jadi itu sesuatu yang besar dalam kacamata karyawan. Kemudian di tahun 2024 targetnya adalah 1 miliar. Kita samakan persepsi itu dulu bahwa sehingga nanti barometer bulan kedua, bulan Maret, bulan April, Mei dan sebagainya itu kita ukur mana siapa yang sudah mencapai tahap-tahap itu sehingga kita evaluasi. Kita akan bagaimana membantu Bapak Ibu semuanya dengan strategi kita yang baru, Bapak Ibu bisa mencapai itu dengan mekanisme atau teknis atau role model yang sudah kita coba tentukan. Jadi Bapak Ibu sepakat ya, mungkin Mbak Susi dibuka dulu di poin ini. Jadi saya mengajak Bapak Ibu dulu untuk sepakat dulu bahwa target kita adalah sesuai dengan marketing plan di PT SSI. Jadi sekarang ini itu menurut saya harusnya mudah. 350 juta itu dari mana hitungannya? Kita kan dalam program fast track ya, ada yang sekarang ini kami coba dengan program fast track. Fast track itu kita tidak bicara yang komisi harian, kita tidak bisa bicara yang matching gitu kan. Tapi kita bicara tentang bagaimana pendapatan reward. Jadi yang tadi sebagai operasional ada harian, ada matching itu pasangan itu sponsor itu sebagai apa namanya biaya mobilitas. Tetapi rewardnya itu sekarang kan dengan 50 kiri 50 kanan sudah keluar 1 juta. 60 kiri 60 kanan sudah keluar 450.000. 100 kiri 100 kanan sudah keluar 24 juta. Artinya posisi 100 saja, 100 kiri kanan itu Bapak Ibu sudah mendapatkan uang 25.450.000. Kita naik di 750 kiri dan kanan itu sudah ada komisi 110 juta. Artinya dalam posisi yang sangat cepat itu 750 itu Bapak Ibu sudah kalau digabung 110 tambah berapa tambah 25 440 adalah 135 juta 450.000. Nah, kemudian kalau kita lihat beda di 1.750 kiri kanan itu 230 juta. Kalau ditambahkan sudah 350 juta lebih. Hanya dengan posisi titik ya, bukan orang ya. Titik kiri dan kanan itu adalah cukup dengan 1.750. Bapak Ibu sudah mendapatkan kurang lebih 350 juta. Ini jaraknya pendek sehingga memungkinkan ini cepat diraih. Karena kenapa program ini kami luncurkan? Karena evaluasi selama 2 tahun ini bahwa kenapa nih mitra-mitra SI pada berjatuhan gitu kan. Loyal gitu kan. Karena memang perusahaan nggak punya masalah. Ya, kita nggak punya trouble dengan mitra. Bisa dicek semuanya kita tidak trouble dengan seluruh mitra seluruh Indonesia. Yang sekarang udah kurang lebih totalnya 12.000 ya. Titik ya, meskipun orangnya kurang lebih hanya 3.000, tetapi kita tidak punya permasalahan dengan mitra. Jadi plan A dan B yang lama itu adalah ini jaraknya terlalu jauh untuk mendapatkan reward itu, sangat jauh. Terbukti selama 2 tahun ini yang mendapatkan sampai 50 juta baru 1 orang.
Kalau 10 juta cukup banyak, sangat banyak, 10 juta cukup banyak. Tapi yang sampai tembus 50 juta baru 1 orang. Jadi wah ini lama nih gitu kan. Sehingga kami keluarkan yang namanya plan D, sehingga digabung ABD ini menjadi fast track. Nah, fast track ini sangat cepat. Karena dengan nilai 1.750 kiri kanan sudah mendapatkan kurang lebih 350 juta. Nah, ini kita sepakati, ini menjadi satu target kepada semua teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk Zoom itu. Mungkin di sini sampai di sini sebelum kita masuk ke bagaimana strategi untuk komitmen untuk menjalankan strateginya itu, mungkin Mbak Susi bisa dibuka sebentar. Nah, ini saya udah hampir 15 menit ngomong gitu ya, jawab gitu ya. Jadi saya ajak Bapak semuanya untuk membuat target yang sama. Saya ulang kembali, yang sama adalah di tahun 2023 ini Bapak Ibu mendapat tembus reward di 350 juta. Itu insya Allah dengan pasangan dan lainnya itu bisa tembus di angka 400 juta lebih. Ya, jadi Mbak Susi mungkin dibuka dulu sesi diskusi di tahap menetapkan target ini. Nanti apa namanya kita masuk kepada membuat komitmennya. Silakan Mbak Susi. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan Bapak Ibu sekalian penjelasan dari Bapak Supriyadi. Untuk sesi pertama yaitu kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah yang menjadi kendala selama ini sampai sudah di titik 2 tahun PTSSI berdiri, mungkin ada sedikit kemunduran ya Pak ya. Di sini kita bisa diskusi ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan, nanti akan saya sebutkan namanya, lalu nanti akan silakan dibuka unmute-nya. Siapakah yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oh iya, ini dengan Ahmad, Bapak Ahmad. Oh Pak Ahmad apa Bu Puji nih? Iya Pak Ahmad. Oh iya, boleh Bapak Ahmad, silakan Bapak, monggo bertanya. Mungkin begini ya, untuk pencapaian target 350 juta ini di tahun ini, ya memang ini Bojonegoro ini masih perjalanannya masih tidak maksimal gitu. Cuman saya kira perlu untuk kita tim-tim yang ini yang ada, yang diajak untuk mencapai target satu visi satu misi ini, untuk dibikinkan konsep pencapaian, karena konsep cara mencapai itu saya kira penting untuk dikonsepkan. Nah, setelah dikonsepkan secara strategis, nanti kita itu ibaratnya mungkin di training melalui Zoom ini bagaimana cara mencapainya itu. Nah, itu sekaligus untuk menyamakan cara-cara pencapaian yang strategis. Meskipun daerah ini sama, insya Allah konsep strategis yang disampaikan nanti itu akan membantu kita menjadi acuan kita. Akan menjadi acuan kita. Waktu itu saya ingat sekali ya, di Bojonegoro itu kan waktu itu kita ditinggal upline, kemudian ada orang dari Jakarta memberi kok ada gangguan ya ini? Halo? Iya Bapak, terdengar kok Pak. Ya Bapak, bisa kok. Masih kedengeran, oh, iya. Kedengeran, bagus. Nah, waktu itu kan Bojonegoro kan ini ya, waktu awal-awal itu kan tidak begitu menggeliat. Nah, setelah ada leader, saya nggak menyebutkan, memberikan konsep itu, akhirnya kita punya gambaran tuh untuk melangkah. Oh ya baik gitu. Makanya saya harapkan untuk pihak perusahaan ini konsep itu yang strategis itu, sehingga kami tim-tim ini yang berusaha untuk bangkit itu punya pedoman, punya acuan bagaimana kami harus berjuang. Ini mungkin sudah ada digital marketing. Nah, bagaimana nanti kita itu
dengan gambaran cara mencapainya itu cara mencapainya itu yang sekiranya kita itu efektif dan memang kita bisa lakukan itu. Nah, itu saya kira itu yang penting sehingga kita tahu bagaimana nanti caranya gitu. Mungkin itu dari saya, Mbak Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad. Bapak Supri, silakan dijawab Bapak. Baik, terima kasih Pak Ahmad dari Bojonegoro yang sangat loyal ya dari awal pada PT SSI. Komitmennya cukup luar biasa. Jadi memang di tahun ketiga ini kami coba memulai kembali untuk strategi baru. Jadi memang di langkah-langkah ini nanti insya Allah di minggu depan kita sudah akan mulai langkah-langkah strategis bagaimana mitra-mitra di SSI ini atau nanti memang ada roti khusus yang selalu ini bagaimana target yang tadi kita sampaikan tadi bahwa di tahun 2023 itu mencapai 350 juta di tembus rewardnya itu kita sudah punya langkah-langkah yang memang sudah kita susun aplikasinya. Jadi bagaimana strategi efektif yang mau kita lakukan. Nanti itu materi ini akan kita sampaikan kemungkinan di minggu depan, kemungkinan di malam Senin depan kita sudah akan masuk di hal ini. Oh iya. Itu Mas Uji. Jadi ya kita insya Allah sudah persiapkan. Nanti teknisnya akan mulai di minggu depan, di malam Senin besok. Itu materi sudah materi teknis, bimbingan teknis bagaimana pencapaian itu dan evaluasinya per harinya seperti apa. Itu Mbak Susi dan Pak Ahmad. Baik Pak. Mungkin ada yang mau bertanya kembali, Bapak Ibu, silakan. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ganteng nih. Malam Pak Supriyadi, Susi, sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Ini saya mau bertanya Pak. Jadi gini, mengenai produk itu, SSI itu khususnya Bandung gitu ya. Ini kita mengalami kesulitan gitu kan. Kadang-kadang peminatnya banyak ingin beli produk gitu ya. Tapi kadang-kadang ini kita juga susah sekarang mencari master stokis gitu ya. Nah kalau bisa untuk kemajuan SSI ini, member-member ini bisa langsung belanja langsung ke pusat gitu. Untuk memudahkan perkembangannya. Kadang-kadang kita beli, stoknya nggak ada gitu Pak. Mungkin itu Pak, untuk memudahkan perkembangan ya. Itu aja mungkin dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Dinar. Pertanyaan kedua Bapak minta ditambahkan stokis di Bandung ya Pak ya? Sebetulnya stokis sudah ada ya Pak ya. Aja langsung ke pusat lah. Gitu, karena member-member ini kadang-kadang pas ke stokis nggak ada gitu, sulit gitu kan ya, keterbatasan gitu. Jadi kalau ingin cepat, gimana caranya member ini bisa langsung belanja ke pusat aja langsung gitu. Ini akan cepat perkembangannya, saya jamin itu aja lah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik Pak Ahmad Dinar. Pak Ahmad Dinar ini ketemu saya di acara Bandung, hotel ya, Pak? Bandung. Di Bandung Di ya, Bandung, acara di hotel apa Pak? Iya. Ya. Kesempatan ini ya, Mas Agung. Jadi memang sekarang ini kami coba evaluasi dari sisi jalur distribusi. Karena memang kalau mitra itu sebagai mitra yang belanja, tetapi ada jalur distribusi yang waktu sebelumnya adalah berupa master stokis dan stokis. Tetapi selama setahun terakhir evaluasi ini memang karena punten ya omsetnya itu yang tadinya cukup besar tahan di 200 ya terakhir itu hanya di 100 seperti itu ya, sehingga kami itu ada satu pola baru Pak Ahmad, jadi membuka yang namanya
SK ya, SK 551. Strategi kemitraan ini salah satu strategi SK ya, strategi kemitraan 551. Outlet gitu ya. Jadi semua mitra itu bisa langsung jadi outlet. Ketika belanja ke kantor dengan nilai satu paket fast track 1650, itu tahap pertama itu nanti mendapatkan alat promosi, ada spanduk, ada expander gitu ya, dan sebagainya, ada situ secara fisik. Dan belanja kedua itu sudah punya diskon 3%. Itu bisa belanja di kantor, bisa belanja di master stokis atau stokis yang aktif. Karena memang kami ambil keputusan yang cukup tegas kemarin bahwa beberapa stokis kami nonaktifkan, tetapi sebenarnya masih negosiasi, artinya ya kalau keberatan ajukan saja, nanti seperti apa masih komunikatif. Tapi sementara memang kami nonaktifkan karena evaluasi di atas 6 bulan lebih itu tidak belanja, kami stop dengan mengganti menjadi SK 551. Jadi semua mitra bisa langsung di outlet. Jadi outlet kita banyak di mana-mana ada outlet. Di Bandung di ada anggota sudah ada spanduknya dan sebagainya, ada expander, ada poster gitu kan. Kemudian ada web tentang landing page dan sebagainya. Itu sehingga akan mempermudah produk dan sarana lain itu ada di berbagai wilayah terdekat, Pak Ahmad. Itu sudah kita coba akan launchkan. Tapi memang ini akan kami keluarkan itu tadinya menunggu produk baru. Ada produk baru dalam proses ini. Yang pertama adalah minuman kecantikan, yang kedua adalah rokok herbal gitu ya, rokok herbal. Jadi setelah ada itu baru kita mau percepat di sisi distribusi itu. Karena kalau hanya sekarang ada berdua produk, ada propolis dan bioprosima, ini lebih kepada obat ya, sehingga RO-nya agak lambat. Tetapi nanti kalau ada produk-produk yang memang seperti itu, terutama nanti memang kita ada rokok herbal itu, yang harga cukup low juga, itu insya Allah percepatannya akan cukup cepat. Jadi Pak Ahmad, kesimpulannya bahwa kita sudah ada program itu dengan bentuk SK Outlet 551, yang akan nanti cukup dengan belanja fast track 1650, plan A, B, dan D, sudah punya fasilitas outlet, dan di belanja kedua sudah punya diskon sebesar 3%. Itu Pak Ahmad. Monggo Mbak Susi. Ya, baik. Apakah ada yang mau bertanya kembali Bapak Ibu? Silakan. Masih kami buka untuk sesi tanya jawab. Saya Kalau mau plan tanya. B ini gimana? Assalamualaikum. Yang di marketing Iya, plan-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Puji, Bu. Oh iya, monggo Ibu Puji. Baca Puji, Mbak Susi dari Bogor. Mau ganggu, Pak. Mau terima kasih atas kesediaan waktunya, diberikan waktu. Untuk masalah rokok, itu apa komposisinya, Pak? Rokok. Untuk produk baru yang akan diterbitkan untuk rokok, Pak. Ya. Jadi Terima kasih. langsung aja ya Bu ya. Ya. Mbak Susi langsung ya Mbak Susi ya. Baik Pak, silakan Jadi Pak. rokok ini yang pertama kami sudah sampai tahap NPBKC, artinya surat dari Bea Cukai untuk kita membuat rokok itu sudah ada. Ini dalam tahap mendaftar pita cukai. Pita cukai ke Bea Cukai. Karena harus ada asumsi selama 1 tahun itu targetnya berapa. Cukai itu tidak bisa per bulan, tapi temannya di tahun. Gitu. Jadi kami benar-benar harus menghitung asumsi itu, karena nanti tak khawatir kalau memang permintaannya banyak, ternyata pita cukai nggak ada, nanti barang kosong, jadi kami khawatir sekali. Nah kalau komposisinya memang yang pertama ada biasalah rokok kita ada tembakau, gitu ya. Ada tembakau, ada cengkeh, dan ada herbal lain yang memang saya belum bisa sebutkan. Tapi rokok ini memang berfungsi sebagai lebih kepada, benar ya Bu ya, lebih kepada stamina laki-laki. Jadi perempuan juga bagus karena ada menunjang untuk apa libido ya Bu ya, telah ke sana ya. Jadi dan secara testimoni memang sudah di perusahaan tempat kami beli bahan baku itu sudah cukup banyak testimoninya ribuan tentang manfaat itu. Nah, tapi dari Bea Cukai dan sebagainya kita sudah disetujui, dari Kementerian Perindustrian juga disetujui, nanti on proses
moga-moga segera bisa kita keluarkan. Itu untuk rokok. Komposisi Untuk mungkin halal, ada untuk halalnya, MUI-nya. kalau halalnya? rokok belum, Bu. Kami belum mencoba masuk di halal. Coba nanti kita coba terobos dulu ya. Karena kalau rokok halalnya belum tahu nih, karena di hampir semua rokok halalnya belum. Coba nanti kita ini dulu ya, Bu ya. Bukan Karena dari segi agama makruh, Pak. Iya, siswa agama iya. Jadi jadi kalau di situ banyak perbedaannya sama nggak masuk di itu, Bu. Tapi artinya gini, kita sebenarnya tidak mengambil pangsa baru, tetapi bagaimana men-switching, mengganti orang yang tadinya rokok biasa ke rokok herbal. Insya Allah bermanfaat. Ya. Karena ketika ada orang batuk, mungkin ngerokok malah sembuhan aja, Bu. Orang yang tidak bisa bangun, ngerokok malah jadi bangun gitu. Jadi ini yang akan kita meng-switching produk yang sudah existing ini kepada yang herbal. Sebenarnya di situ. Kalau untuk perokok baru-baru mungkin kami tidak kampanye ke situ, Bu. Takut ini. Tapi beberapa ada gitu nih, Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, adakah yang mau bertanya kembali, Bapak Ibu? Baik, Pak Sugimin. Mangga, Pak. Dibuka dulu, Pak, unmute-nya, Pak. Unmute-nya dinyalakan dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses SSI. Salam sukses kembali, Pak. Salam sukses kembali, semangat. Pak Sudirman, alhamdulillah saya dikenalkan SSI baru kurang lebih 2 bulan yang lalu ya. Amin ya Allah. Tapi saya begini Pak, saya sedikit saya sangat mengapresiasi, sangat positif ya untuk menanggapi SSI karena saya udah banyak dengan rekan-rekan yang memang dia produk, alhamdulillah asam lambung apa. Tapi yang saya ingin Pak, saya ingin apakan ini Pak, coba dari perusahaan bikin marketing plan manual Pak. Itu saja yang ingin saya apakan, marketing plan manual, terus sampel produk dibikinkan. Jadi kami di lapangan, khususnya kami di Riau ini, karena orang nggak semuanya punya HP gitu. Jadi itu yang kita akan, insya Allah kalau itu memang dibuat, insya Allah kan udah saya bilang sama Pak Sudirman, kalau itu dibuat insya Allah Pak Sudirman, tahun 2023 Kempar Riau akan booming dan gitu. Seperti itu. Jadi itu yang saya inginkan itu aja Pak. Buat marketing plan manual supaya semua orang bisa menerimanya. Itu aja. Salam kenal semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dari Kampar, dari Riau. Salam. Aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, bagaimana minta dibuatkan marketing plan manual Pak? Baik, salam kenal Pak Sugimin. Ini orang Jawa atau orang mana Pak? Di Riau Pak. Iya. Riau. Jadi, saya pribadi mohon maaf kepada seluruh mitra sebenarnya karena memang selama 2 tahun ini saya ada tapi tiada gitu. Jadi bikin multi level tapi setahun gak nongol gitu ya, nongol kurang gitu. Jadi ya mohon maaf sekali jadi membuat kecewa beberapa mungkin banyak mitra ya, saya mohon maaf. Di awal tahun ini baru saya coba untuk ikut ke bawah, ikut marketing dan sebagainya, marketing sales. Tadinya agak ragu-ragu, tapi melihat loyalitas beberapa mitra yang tetap berjalan terus, saya berterima kasih sekali, sehingga saya pribadi sebagai top manajemen harus di tahun 2023 ini pengen dan mau langsung turun gunung gitu ya, ikut langsung. Jadi untuk marketing plan, Mas Iqbal, tolong dicatat. Baik, Mas Pak. Iqbal, tolong Iya, dicatat. baik, Pak. Tolong dicatat. Jadi kita sudah ada yang kemarin dibuat Mas Gilang, itu sebenarnya sudah lengkap tentang marketing plan dan sebagainya. Jadi starter kit itu sudah lengkap. Jadi minta tolong aja ke manajemen
Mas Iqbal untuk mengajukan PO aja langsung, permintaan cetak starter kit. Baik, Pak. Dan di situ ada marketing plan, produk dan semuanya sudah ada di situ semuanya. Jadi tadi Pak Sugimin dan mungkin teman yang lain juga yang sama itu bisa mendapatkan di kantor. Kemudian untuk produk sampel, sebenarnya kami sudah masih punya produk sampel, masih ada karena pernah di launch untuk waktu itu untuk pendaftaran pelatihan. Dan sampai sekarang stoknya masih cukup banyak untuk produk itu, hanya memang dusnya beda, masih dus yang lama warnanya putih. Terus stoknya masih cukup banyak, belum keluar. Isinya sama tapi masih yang lama masih dus putih, labelnya putih, botol putih, dan ini putih seperti itu. Kita sudah masih punya stok sampel. Dan sekarang ini kalau teman-teman di Depok, itu kalau mau ada acara, itu biasanya masih minta support produk sampel Pak Sugimin. Yang masih ada seperti itu. Jadi prinsipnya sudah ada produk sampel. Kalau memang yang brosur, yang starter kit ya memang kami belum buat. Insya Allah nanti Mas Iqbal tolong dipercepat aja untuk proses pengadaannya. Baik, Pak. Itu ya Pak Sugimin ya. Baik. Mas Agung. Apakah ada yang mau bertanya kembali, Bapak Ibu? Ekonya tolong dikecilin dikit dong. Assalamualaikum, saya bisa nanya lagi? Oh, boleh Ibu. Ibu silakan. Ya, yang produk kecantikannya apa ya Pak ya? Jadi kecantikan ini yang pertama kan kami sebenarnya yang pertama yang pernah gagal yang pertama itu karena yang dari muka ya ada paket OBC ya, itu ada kita PO 10.000 paket, tetapi selama 1 tahun lebih, 1,5 tahun ya, ini terserap hanya dari 10.000 terserap hanya kurang lebih 480. Jadi stok itu ada 9.560-an, itu stok ada di perusahaan. Tapi sekarang ini itu OBC sudah kami keluarkan dari SSI karena udah menjelang overdate. Jadi kami keluarkan dari SSI, kami jual secara konvensional. Karena ini overdate itu ada yang bulan Juni, bulan Juli tahun 2023 ini. Jadi kalau daripada nanti itu barang dimusnahkan, maka kami jual di luar dengan konsep konvensional lebih murah gitu. Dan memang kami jual murah sekali, sehingga minimal ya dari nilai beli 1 miliar, total balik minimal balik 250 juta, nggak apa-apa lah gitu kan, daripada nggak balik sama sekali Bu. Nah untuk kecantikan itu kami mengganti dengan minuman serbuk. Tapi memang dalam proses pendaftaran penambahan produk baru di Kemendak. Jadi kami setelah nanti daftar kami baru akan kami akan produksi di pengedaannya. Itu Bu Puji. Minuman kolagen, glutathione, vitamin C, vitamin E gitu, dan ekstrak buah. Itu yang dan harganya cukup di bawah, cukup murah, mungkin dibanding yang lain mungkin lebih murah. Ini akan coba masuk segmen di ibu-ibu sebagai pengganti kosmetiknya dari luar. Nah, kosmetik yang selanjutnya yang nanti tidak bentuk paket tapi bentuk mungkin kecil-kecil, itu nanti memang kami buat juga, tapi kemungkinan lebih kepada seperti sabun batang dan sebagainya seperti itu. Jadi kami tidak bentuk paket, harganya cukup signifikan. Jadi kemudian RO-nya nggak bisa bijian di dalamnya, harus 1 paket itu ya, sehingga memang kami kesulitan itu. Jadi estimasi kami memang dari produk ini karena nggak bisa terjual, loss kami kurang lebih sekitar hampir 500 juta harus hilang dari salah kebijakan produk. Itu Bu Boji. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Assalamualaikum. Boleh saya itu? Waalaikumsalam. Boleh Bapak, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Supri. Mau menanyakan ini kalau nanti kan itu kan artinya kan 1650 sudah bisa menjadi keagenan ya. Tidak menjadi kanibal dengan yang master stokis, karena kan master stokis waktu itu kan prinsipnya adalah dia investasi untuk mengurangi daripada biaya transport.
Nah, kemudian di pool dan artinya juga mereka punya investasi dan punya penghasilan. Tapi ini kan kalau itu nanti semuanya terpusat, apakah itu nanti juga artinya kan master stokis itu mati ya. Ya ini kan juga misalnya salah satu contoh dulu kita juga stok skincare sampai hari ini kan akhirnya tidak ada yang ngambil gitu lah. Artinya kan itu bagi kita juga waktu itu kan menjadi satu kendala juga gitu loh. Nah itu mungkin itu ya, masukan aja tuh. Dan pertanyaan saja Pak Haji Agung. Alhamdulillah Pak Haji Agung ini dengan Bu Puji ini, beliau adalah suami istri Bu Susi, beliau pasangan yang luar biasa, semangatnya luar biasa gitu ya. Beliau sudah seperti kalau saya sebagai orang tua saya pribadi. Jadi untuk master stokis Pak Haji, jadi kalau di satu wilayah sudah master stokis yang aktif, itu nggak bisa beli di kantor. Jadi mitra meskipun fast track tadi itu harus belanja di master stokis yang ada. Makanya kami filter kembali mana master stokis yang masih pada aktif, Pak. Yang tidak aktif memang sudah lama kami nonaktifkan dulu sampai negosiasi dengan manajemen. Artinya pola yang pertama tidak berubah. Jadi master stok itu tetap akan hidup karena mitra yang fast track tadi itu kalau ada master stok yang ada tetap sama, nggak bisa belanja di kantor. Tapi kalau nggak ada, ya bisa langsung nembus ke kantor. Yang mungkin kami kurangi dan kami stop pertumbuhannya adalah stokis. Itu yang memang kami tidak ada kembali stokis. Kalau stokis mungkin masih ada pendaftaran yang baru ke depan juga masih tetap ada. Tetapi kalau stokis memang diganti dengan outlet SK551. Karena percepatan titik distribusi. Jadi semua mitra bisa langsung jadi ke situ gitu, otomatis itu, Pak. Nah, ini juga saya yakin bahwa dengan program ini nanti justru master stokis itu MS itu bisa aktif lagi, Pak. Karena sekali belanja ya lumayan besar, tidak 150, bukan, tapi langsung plan D, plan ABD fast track itu adalah 1650. Karena kami gencarkan ini, Pak, gencarkan sebagai konsep strategi baru untuk percepatan mendapatkan penghasilan besar di SSI. Itu Pak Haji Agung. Khususnya monggo. Ya, baik Bapak, apakah ada yang masih mau bertanya kembali, Bapak Ibu? Ini Mas Agung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini ya ada informasi yang terbaru bagaimana kedepannya SSI jauh lebih baik lagi ya dari program sebelumnya ya. Amin. Salam Bu Haji, sehat Bu Haji, Bu Haji Puji, Amin. Haji Agung ya, dan semuanya teman-teman yang ada di Jawa Timur, Gusan, Ali, Muntaha, apa kabar semuanya? Insya Allah dalam pertemuan perdana ya yang diadakan oleh owner kita Pak Haji Supriyadi membawakan informasi yang sangat-sangat segar sekali ya. Jadi sempat hampir 1 tahun ini tiarap semua teman-teman, tetapi tidak ada rasa bagaimanapun bahwa SSI adalah suatu insya Allah jadi sumber penghasilan kita bersama semuanya. Amin. Jadi waktu saya sharing dengan Pak Haji Supri tentang bagaimana kedepannya terobosan baru, inilah jawaban doa kita semuanya yang selama ini kita sudah berjuang ya kurang lebih 2 tahun. Mudah-mudahan dengan pola-pola terbaru yang diluncurkan oleh owner kita ini membuat dampak yang positif yang besar bagi seluruh member SSI seluruh nasional, bukan hanya bicara Jabodetabek saja tapi secara nasional ya. Amin. Apalagi ada produk yang sangat membantu bagaimana percepatan ya, yaitu ada rokok herbal. Ini sangat-sangat ditunggu sekali sama teman-teman yang suka udut ya. Khususnya Jawa Timur, NU itu basisnya udut. Jadi apalagi ada rokok yang bisa bangun berdua ya,
Kalau Bu Haji paham tadi ya, merokok langsung bangun berdua. Gitu. Nah inilah suatu momentum yang besar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai target apa yang sudah diplanningkan oleh owner kita. Amin. Tinggal bagaimananya ke depannya kita kuatkan lagi misi visi kita SSI ya. Sabar, syukur dan ikhlas. Mudah-mudahan perjalanan kita yang 2 tahun yang lalu membawa dampak yang positif yang lebih baik lagi. Ya. Amin, amin. Ya. Khusus Jawa Timur ya. Udut maning. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, itu aja bisa saya sampaikan. Kita saling doa. Semoga Allah ya memberikan keberkahan untuk kita semuanya, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, ya, yang halal berkah serta taat ibadah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Supri. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, semoga dalam pertemuan malam hari ini kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supportnya buat kami semua di sini. Mau nanya satu lagi boleh nggak? Ada pertambahan Pak Supri? Tapi monggo Mas, silakan Mas. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya untuk fast track 50 itu kan nanti dapat alat promosi itu tuh sudah termasuk di dalamnya alat promosinya sudah ada rokok herbal dan minuman kecantikan juga termasuk propolis sama Prosima atau belum gitu. Baik, untuk alat promosi itu di spanduk itu sudah mencakup semuanya produk. Kalau terdekat memang yang kemungkinan antara rokok dengan kecantikan ini mungkin akan bersamaan hadirnya. Tapi insya Allah itu paket promosi itu sudah, alat promosi sudah include semuanya. Jadi ada spanduk, ada banner, poster itu sudah include di dalamnya. Itu Mas. Oh ya, baik, terima kasih Pak Haji informasinya. Siap. Kawal lagi. ya, terima kasih Bapak. Baik, masih ada yang ingin bertanya untuk Bapak Ibu, silakan. Enggak, mungkin lanjut Mbak Susi, udah malam, saya lanjut ke berikutnya yang komitmen. Ya, baik Bapak, silakan. Dilanjutkan dengan pemaparan. Ini saya kemarin Jumat ya, itu ada telepon Mas Agung, telepon ke Gusan di Jawa Timur, Pak Gusan. Mungkin udah lama lupa dengan SSI, ditelepon langsung nyairin komis kemarin Jumat. 400 Jadi ternyata ditinggal lama ada komisi muncul ya Pak Gusan ya, lumayan besar juga ya. Baik, selanjutnya tentang komitmen. Jadi